Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk seluruh umat manusia, angin dan hujan yang diberikan oleh Allah menjadi bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya angin yang dikirimkan oleh Allah. Semua berita-berita dunia dengan sangat cepat kita bisa menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allazi amara al-mu'minina 'ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduha an-nas wal hijarah وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ الْفُجَّارِ أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه سيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، usikum wa nafsi bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah official atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah na'budu wa lahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, menegakkan kalimah Allah, li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, berdakwah dan menyampaikan risalah untuk meninggikan dan memuliakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Furqan. Kita mulai dari ayat 49. Di ayat 48 pada hari Rabu yang lalu kita sudah membahas di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengirimkan angin, Allah lah yang memberikan hujan yang menjadi berita gembira untuk seluruh umat manusia. Angin dan hujan yang diberikan oleh Allah menjadi bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bersyukur kepada Allah dengan adanya angin yang dikirimkan oleh Allah. Semua berita-berita dunia dengan sangat cepat kita bisa menikmatinya. Saya sudah pernah membuat contoh pada kajian yang lalu. Kita misalnya sekarang berada di Aceh, mau nelpon saudara-saudara kita, anak kita, istri kita di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain, bahkan ke luar negeri, dengan sangat mudah. Baru saja kita tekan tombol dan nomornya, langsung di sana akan menjawab kita yang memberikan salam, assalamualaikum, atau di sana langsung menyambut dengan assalamualaikum, apa kabar, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang mengantarkan angin yang maha cepat ini? Karena kalau kita berjalan naik pesawat pun dari Banda Aceh ke Jakarta sampai dengan 3 jam. Tetapi dengan angin yang diantarkan oleh Allah, kita bisa berbicara dengan sangat cepat kepada nomor yang kita tuju. Siapa yang memberikan kemampuan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap telekomunikasi ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi busyra, menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi suatu kesenangan kepada seluruh umat manusia di mana saja dia berada, ada dalam pantauan saudara-saudaranya, keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Dan di hadapannya telah dibentangkan oleh Allah berbagai macam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baina yaday rahmatih, di hadapannya ada berbagai macam rahmat dan anugerah Allah yang disuguhkan kepada seluruh umat manusia. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan Allah menurunkan hujan dari langit, air yang sangat bersih, air yang sangat suci. Linuhyiya bihi baldatan maita, salah satu fungsi air adalah untuk menghidupkan tanah
atau negeri yang tak berfungsi lagi, atau tanah mati, negeri yang sudah mati, ditumbuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ma'an tahura, dengan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sudah mati bisa hidup kembali, tanah yang tidak berfungsi lagi bisa hidup kembali, negeri yang sudah mati bisa hidup kembali. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu fungsi dari air, bisa menghidupkan sesuatu negeri yang sudah mati atau tanah yang sudah mati, bisa dihidupkan kembali dengan air yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiyya katsira, dan dengan air itu Allah memberikan minum kepada semua ciptaannya. Semua ciptaan Allah berupa hewan ternak dan manusia-manusia yang banyak. Semua kita berharap kepada air, kepada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan air menjadi sumber pokok untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa makan tanpa air, dan kita tidak bisa mengolah sesuatu makanan atau minuman tanpa air. Inilah makna wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiyya katsira. Dengan air itu Allah suguhkan minuman kepada semua ciptaan Allah, termasuk binatang-binatang ternak dan manusia-manusia yang banyak. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, mari kita kaji dulu ayat yang sedang kita bahas ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan berbagai macam nikmat Allah, berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh Allah. Memang seperti hari ini, angin yang diturunkan oleh Allah agak menakutkan, karena angin bila tidak spoi-spoi, istilahnya sudah kelewat, yang diperlihatkan oleh Allah bisa untuk merontokkan atau menjatuhkan pohon-pohon kayu, bisa tumbang, dan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kepada seluruh umat manusia. Dengan angin bisa kita nikmati, tetapi dengan angin bila orang tidak hati-hati bisa terjadi kebakaran. Seperti hari ini di Mane, di dekat Gempang itu terjadi kebakaran sebuah SPBU. Jadi mobil pemadam kebakaran pun sangat jauh didatangkan, sehingga masyarakat hanya menonton, tidak bisa untuk membantu jika SPBU itu terbakar. Nah, inilah kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, hati-hatilah terhadap api. Bahkan sampai-sampai Rasulullah bersabda, bila kita semua hendak tidur, maka periksa dulu api kompor gas dan lain sebagainya. Ini bahagian dari sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi bahaya-bahaya dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita ambil pelajaran baik angin atau air yang sedang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kalau kita berakhlak dengan akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka semua yang kita baca, semua yang kita kaji, semua yang kita pelajari dapat kita mengambil suri, dapat kita mengambil teladan dari pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga
sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya atau dalam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan apa saja yang kita pelajari, baik yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak, ayat tentang tasawuf, ayat tentang akidah, ayat tentang syariah, semuanya kita mengambil suri dan tauladan dari yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ke ayat 50 surah Al-Furqan. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguh Allah telah menggilirkan, ini angin digilirkan oleh Allah, hujan digilirkan oleh Allah. Misalnya hari ini kita mendengar di Banda Aceh hujan deras misalnya, di sini tidak ada hujan, di Aceh Jaya hujan deras dan lain sebagainya. Siapa yang bekerja ini? Allah melalui malaikatnya Mikail. Allah gilirkan, semua keinginan manusia dipenuhi oleh Allah. Walaqad sarrafnahu bainahum, Allah lah yang menggilirkan anugerahnya berupa angin, berupa air, berupa rizki-rizki yang lainnya, bainahum, antar mereka, antar umat manusia ini rizki-rizki selalu dibentangkan oleh Allah. Maka termasuk kita ini tidak disenangi dan tidak diridhai oleh Allah apabila setiap hari kita menikmati rezeki dari Allah dan setiap hari ada manusia yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang sering saya menyampaikannya, bahwa umat Islam yang tidak salat padahal dia sehat jiwa dan badannya, maka dia telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan badan, setiap hari kita bisa bekerja dan berkarya, tapi ingat bahwa sumber semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menyebut liyadzakkaru, semua pemberian dari Allah itu agar kamu bisa mengambil pelajaran, kamu bisa berzikir, kamu bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjadi, fa aba aktsarun nasi illa kufura, banyak sekali manusia ini mengingkari nikmat Allah, paling banyak. Ini sekarang kalau kita lihat, ada termasuk di Aceh ini, malu kita dengan tamu-tamu kita yang hadir sekarang ini. Itu hampir-hampir maghrib, Honda di depan warung tuh sangat banyak sekali, belum mau pindah. Ya mudah-mudahan yang masih muda-muda atau termasuk mungkin bapak-bapak di dalamnya, kita agungkanlah sedikit. Orang sangat nampak melihat kita kalau kita nggak sholat maghrib. Bahkan ada warung-warung di depan masjid pun di Aceh. Di Aceh kita ini tutup gelap, tak jauh 100 meter ada masjid. Mereka mau duduk di dalam gelap di sebuah warung tanpa sholat. Dan ini adalah bahagian daripada mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tiap hari lupa kepada Allah, nanti kita akan jadi umat yang dilupakan oleh Allah. Dan kita meskipun dalam Islam lahirnya, tapi jika tidak mengerjakan salat, itu disebut dengan ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka Allah mengingatkan,
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Janganlah kamu sekali-kali lupa pada Allah. Allah akan melupakanmu. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi hidup dalam Islam hendaknya kita selalu berserah diri kepada Allah. Salatlah. Kita sering memberikan contoh, meskipun dia tidak sanggup untuk melaksanakan salat sunat, tapi dia sudah sangat disiplin dengan salat wajibnya. Ini sudah termasuk hamba-hamba Allah yang bagus. Yang lebih bagus lagi adalah menambahnya dengan salat nawafil atau salat sunat lainnya untuk menutupi segala kekurangan dalam ibadahnya. Tapi jika anda sanggup, enggak apa-apa. Ittaqullaha ala mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dia hanya sanggup dan disiplin. Zuhur dia salat, asar dia salat, maghrib dia salat, isya dia salat, subuh dia salat, tapi tak pernah melaksanakan salat sunat, enggak apa-apa. Yang penting dia sudah disiplin dengan sesuatu yang wajib, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan ini, meskipun kita sudah baik, mari kita tambah kebaikan-kebaikan kita. Karena yang disebut dengan nafilah itu adalah sholat tambahan. Artinya kalau kita nggak mau nggak apa-apa, tapi yang lebih bagus dalam ibadah, perbanyaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang syukura, bukan kufura. Kalau kufur, apa saja nikmat Allah yang dia nikmati, tidak pernah dia bersyukur pada Allah, nggak pernah beribadah kepada Allah, enggan dalam beribadah. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Banyak sekali manusia-manusia ini yang enggan dalam beribadah, dalam bersyukur kepada Allah. Yang ada hanyalah illa kufura, kecuali dia kufur. Selalu dia lawan Allah, selalu dia menantang Allah, selalu dia enggak taat, selalu dia buat pekerjaan-pekerjaan yang laknat. Ini tidak disenangi atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari dua ayat yang sudah kita baca ini, selalu Allah mengajak kepada hamba-hambanya yang berakhlak mulia untuk bersyukur kepada Allah terhadap fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Allah. Contoh, kita tiap hari pegang HP, tiap hari lihat TV. Bagaimana kalau satu hari angin itu tidak difungsikan oleh Allah? Nggak bisa kita andalkan semua pengetahuan kita. HP yang sudah kita beli, harga mungkin 23 juta sampai 30 juta, angin satu hari saja ditekan oleh Allah nggak bisa berfungsi. Oleh karena itu bersyukur atas segala fasilitas pemberian anugerah Allah kepada kita semua. Apa yang ada di diri kita ini bisa kita fungsikan. Di rumah ada TV, bisa kita nonton. Di kantong ada HP, bisa kita mainkan HP, bisa kita telepon, bisa kita WA, bisa lihat TikTok, macam-macam. Semua itu pemberian Allah yang harus disyukuri oleh seluruh umat manusia. Jangan sampai kita tertimpa dengan ayat فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Allah sebutkan orang-orang yang kufur itu banyak sekali manusia yang tidak mau bersyukur pada Allah, enggan dalam beribadah kepada Allah. Yang ada hanyalah kekafiran atau bantahan-bantahannya
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dua ayat yang sudah kita baca. Pertama, dimanapun kita berada dan apapun nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, karena yang namanya nikmat bukan hanya uang. Memang dengan uang bisa dibeli segala-galanya. Kita balik tanya, ada nggak orang yang membeli angin dengan uangnya? Ada. Dia jawab, kapan? Waktu isi angin di mobil. Bukan, ini angin-angin yang banyak ini. Tidak sanggup seorang pun untuk menggantinya dengan uang. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa angin manusia tidak bisa berkomunikasi, apalagi jarak jauh yang sangat kita butuhkan kemudahan-kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi semua itu bagi orang yang bersyukur, dia selalu ingat pada Allah. Liyadzakkaru, untuk selalu dia ingat kepada Allah, untuk selalu dia mensyukuri berbagai macam nikmat Allah, untuk dia nikmati berbagai macam nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah, dan tidak ada rencana sedikit pun untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan ini Allah sebutkan, فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Banyak sekali manusia ini, mayoritas manusia itu enggan mensyukuri nikmat Allah, enggan dalam beribadah kepada Allah. Yang ada hanyalah illa kufuran, yang ada hanyalah bantahan-bantahannya, keingkarannya, kebandelannya. Enggak mau ingat, enggak mau taat, enggak mau mengambil mau'izah dan pelajaran dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 49 dan 50 Allah mengajak kita, pertama, untuk senantiasa bersyukur dan menikmati nikmat Allah. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, jangan lupa ibadah, jangan lupa ingat kepada Allah. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, ayat 51. Walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nazira. Kalau sekiranya Allah mau, maka di setiap desa, di setiap kota itu ada pemberi peringatan. Tapi yang kita lihat sekarang ini, seperti di Aceh misalnya, ada 6.500 desa, kurang satu. Jadi satu lagi desa sudah mencapai 6.500 desa. Nggak ada nabi satupun di desa. Dulu sudah ada masa Rasulullah SAW. Itu pun tidak setiap desa. Tapi jika Allah mau, Allah menghendaki, setiap kampung itu pasti ada orang yang memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Walaupun sekarang ya bukan nabi. Di setiap desa coba lihat sekarang, ada saja orang yang mampu memberikan peringatan kepada umat manusia. Alhamdulillah, seperti di Aceh atau di tempat-tempat lainnya, tidak ada kampung yang tidak ada imam misalnya, semua ada. Begitulah Allah anugerahkan. Di Jawa, di desa manapun pasti ada beberapa orang yang bisa mengajarkan umat manusia di sebuah negeri. Itu adalah kehendak Allah. Saya pernah ketika kuliah S2 dan S3 di Jakarta sesekali keliling untuk sholat di sebuah musola atau di sebuah masjid. Apa yang terjadi? Di setiap desa ada saja orang yang mampu membaca Al-Quran, ada saja orang yang bisa azan, ada saja yang bisa jadi imam. Jadi begitulah hebatnya Allah.
apa yang sudah difirmankan oleh Allah ternyata kalau kita buktikan itu ada, insya Allah. Apalagi di Aceh kita ini, insya Allah di setiap kampung pasti ada beberapa orang yang bisa membaca Al-Quran, bisa jadi imam, bisa menjadi penceramah, bisa menjadi pendakwah untuk tingkat kampungnya, yang bisa mengajar ngaji untuk anak-anak. Inilah keinginan Allah. Jadi setiap masa, meskipun para nabi, para rasul, yang nabi jumlahnya ratusan ribu, rasul hanya 25 orang, sahabat-sahabat juga banyak sudah meninggalkan kita, tabi'in sudah meninggalkan kita, tinggallah para ulama, para pendakwah, dan orang-orang yang menjadi nazir, pemberi peringatan untuk di setiap desa dan kota kita tinggal. Kalau kita sudah beragama Islam, insya Allah ada satu atau beberapa orang yang mampu untuk mendidik orang-orang kampungnya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah lama memberitahu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keinginan dari Allah. Maka setiap zaman, setiap masa, setiap kota, setiap desa ada nazira, ada orang yang memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka di akhirat nanti kita tidak bisa berulah dan bertingkah, ya Allah ya Tuhanku, saya nggak ngerti tentang sholat karena nggak ada yang mengajarkan. Nggak benar itu, kata Allah, bahwa setiap desa, setiap tempat, setiap kota sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nazira atau mubasyirah wa nazira, yang memberikan peringatan, yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia, bahkan masuk ke dalam qaryatun atau qura, desa atau desa-desa atau kota dan kota-kota, semuanya telah terisi dengan orang-orang yang mampu untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Tinggal saja orang kampung itu saja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila mereka nggak mau beribadah atau nggak mau sholat. Silahkan dibuat penelitian di kampung-kampung yang dihuni oleh umat Islam, insya Allah ada beberapa orang, bahkan di satu tempat menjadi banyak orang yang mampu untuk menjadi imam, mampu untuk membaca Al-Quran, bahkan mampu untuk berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Jadi tidak ada alasan bagi kita ini, saya nggak sholat karena nggak ada yang ngajar. Ada yang ngajar nggak mau sholat sebenarnya, itu yang betul. Jadi kita ini jangan berulah, jangan bertingkah. Apabila seseorang nanti dengan tiba-tiba mati atau melalui sakit, kemudian tidak mau beribadah sampai dengan matinya, maka dia akan mati dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 50. Allah suruh manusia ini semua ingat Allah, tapi yang terjadi fa'aba aksarun nasi illa kufura. Yang disuruh beribadah, yang terjadi fa'aba, panjang 6 harakat, fa'aba aksarun nasi illa kufura. Yang disuruh ingat pada Allah, yang disuruh beribadah kepada Allah, yang terjadi fa'aba aksarun nasi illa kufura. Banyak sekali orang-orang yang enggan dalam beribadah kepada Allah, enggan dalam bersyukur kepada Allah, yang terjadi illa kufura. Banyak sekali atau kecuali yang ada hanyalah orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lengkap sudah, tidak ada alasan. Di setiap desa ada yang memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia.
Di setiap kota ada nazirnya, maka di masjid pun ada nazir. Ada yang selalu menjaga tentang kelestarian masjid. Ada DKM-nya, ada BKM, ada imumsi, ada imam besar dan sebagainya. Ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan di dalam surah Al-Furqan ayat 51. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk menantang Allah. Yang terakhir, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Sadaqallahul azim. Apa peringatan Allah di surah Al-Furqan ayat 52? Jangan kamu mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh orang-orang kafir dan orang yang kufur nikmat, yang tidak mau beribadah itu. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Kamu berjihad melawan mereka dengan jihad yang tangguh, jihad yang besar. Jadi dalam Islam pun kita ada musuh. Umat Islam yang tidak salat itu bukan kawan kita. Kita harus berjihad melawan kebodohan-kebodohan mereka dengan jihad yang kabira, jihad yang agung dan jihad yang besar. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا